Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali hari ini kita akan masuk dalam pemahaman Alkitab kita, yaitu dalam kitab Imamat pasal 10 ayat ke-12 hingga ayat ke-15. Saya akan bacakan dalam terjemahan lama dalam Alkitab saya, Imamat 10 ayat ke-12 hingga ayat ke-15. Maka kata Musa kepada Harun dan kepada Eliasar dan Itamar, anak-anaknya yang lagi tinggal itu, ambillah olehmu akan persembahan makanan yang tinggal daripada korban bakaran Tuhan. Makanlah dia hampir dengan pesta, karena ia itulah kesucian segala kesucian adanya. Maka hendaklah kamu makan dia dalam tempat yang suci itu, karena ia itulah bahagian yang ditentukan bagimu dan bagi anak-anakmu laki-laki pun daripada segala korban bakaran Tuhan. Karena demikianlah firman-Nya kepadaku. Ayat ke-14, tetapi dada korban timangan dan daun korban tantangan itu bolehlah kamu makan pada barang tempat yang suci, yaitu engkau dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan pun sertamu, karena ia itu telah diberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu pun akan bahagianmu yang tentu daripada segala korban syukur bagi Israel. Ayat 15, adapun daun korban tantangan dan dada korban timangan itu hendaklah dibawa serta dengan korban bakaran lemak itu, supaya ditimbang-timbang akan dia di hadapan hadirat Tuhan akan persembahan timangan. Maka inilah menjadi suatu hukum yang kekal bagimu dan bagi anak-anakmu yang pun sertamu setuju dengan firman Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Imamat 10 ayat 12 sampai 15 itu berbicara bagian Harun dan anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Dari korban makanan, sesudah sebagian dibakar di atas pesta, sisanya adalah bagian Harun dan anak-anaknya laki-laki yang imam. Dimakan tak beragi dan dalam ruangan suci. Tetapi dari korban syukur atau perdamaian, bahu korban tantangan dan dada korban timang-timangan boleh dimakan Harun dan seluruh keluarga di luar kemah sembahyang, asal di tempat yang bersih. Artinya clean, ya kan? Bukan holy, tetapi clean. Di dalam New International Version ayat 13 disebutkan holy place, tapi di ayat ke-14 disebut clean place. Apa makna perbedaan Harun, anak laki-laki dan anak-anak perempuan? Jelas sekali dalam kemah sembahyang perbedaan Harun dan anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Sebab sampai disinilah mereka boleh masuk. Umat Tuhan adalah suatu keluarga imamat. 1 Korintus 6 ayat ke-19 serta ayat ke-20 serta 1 Petrus 2 ayat ke-9. Tetapi tidak semua dapat masuk sampai ke dalam, tergantung kehidupannya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ruangan Maha Suci itu tempatnya Harun atau imam besar. Ruangan suci itu tempatnya putra-putra Harun. Halaman itu tempatnya anggota keluarga Harun yang haleluya. Mereka yang boleh masuk sampai ruangan suci dan ruangan Maha Suci boleh makan kesucian, segala kesucian atau Maha Suci dalam ruangan suci. Tetapi mereka yang di halaman hanya boleh makan barang-barang yang suci di tempat-tempat yang bersih, bukan di tempat-tempat yang kotor atau najis. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, dalam pembacaan kita tadi ada perkataan dada korban timang-timangan. Dada itu artinya kasih. Dalam Yohanes 13 ayat ke-25 serta Yohanes 21 ayat ke-20. Timang-timangan itu sama dengan digoncang-goncangkan, digerak-gerakkan. Kasih Kristus dalam hati kita membuat kegerakan-kegerakan, menggerakkan kita sehingga limpah dengan perbuatan kasih mencapai jiwa-jiwa yang sesat. Dalam Yohanes 21 ayat 15 hingga 17, Filipi 1 ayat ke-6. Inilah rezeki kita, mencari jiwa-jiwa yang sesat. 2 Korintus 5 ayat ke-14 serta Yahya 4 ayat 32. Tergerak untuk pelayanan pekerjaan Tuhan karena kasih Kristus bekerja dalam hati kita. Semua orang Kristen boleh makan rezeki ini di tempat yang bersih, melakukan dengan angan-angan dan motivasi yang jernih, bersih. Ya, ini rezeki. Oleh sebab itu kumpulkanlah. Yahya 4 ayat 36.
Orang yang sama sekali tidak mempunyai rezeki itu orang yang sia-sia dalam Matius 20 ayat ke-5 hingga ke-6. Lebih-lebih dalam zaman penuaian semacam ini. Amsal 10 ayat ke-5. Orang yang tak mempunyai rezeki atau tak pernah memenangkan jiwa, biasanya ada sebab-sebab yang serius. Ini menjadi bagian atau rezeki bagi keluarga imam. Ada perkataan juga bicara tentang bahu korban tantangan. Bahu itu untuk memikul beban. Bilangan 7 ayat 9. Selain digerakkan oleh kasih Kristus, saudara-saudariku, masing-masing perlu memikul beban dalam ladang Tuhan. Beban itu berarti terikat, lebih sibuk dan lebih susah untuk daging. Tetapi justru dengan beban, iman kita akan tumbuh lebih subur. Mengapa? Sebab terikat. Kalau kanak-kanak rohani tidak mau terikat, mau berbuat seenaknya, itu Yohanes 21 ayat ke-18. Pada saat-saat yang sulit ia pergi. Justru saat-saat yang sulit, yang sakit, yang tak menyenangkan itu membuat pertumbuhan yang berarti dan kemuliaan yang kekal. 2 Korintus 4 ayat ke-17. Masa senang itu tidak banyak menumbuhkan. Sengsara dan kesulitan sebab terikat, ini yang membuat kita tumbuh seperti Tuhan Yesus. Ibrani 2 ayat ke-10. Orang yang tak mau terikat pada Tuhan dan pada bebannya, itu sukar tumbuh, tetap kekanak-kanakan. Saudariku, betapa indah kita tumbuh bersama dalam ikatan beban pekerjaan Tuhan. Beban pekerjaan Tuhan adalah juga rezeki kita, hamba-hamba Allah. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita ada perkataan persembahan makanan. Tanpa ragi adalah makanan yang maha suci. Kesucian segala kesucian ini hanya boleh dimakan oleh Harun dan anak-anaknya yang imam, dan harus dimakan di dalam tempat yang suci, tidak boleh di sembarangan tempat. Saudara-saudariku, makanan ini bukan untuk sembarang orang, tetapi untuk imam-imam yang suci dan yang diurapi. Inilah orang-orang yang hidup dalam ruangan suci, dalam kesucian, selalu menang atas dosa, menguasai hati, pikiran, dan angan-angannya. Galatia 5 ayat ke-24. Yang berjalan dalam roh senantiasa, bukan berjalan dalam hawa nafsunya, sehingga berulang-ulang jatuh bangun dalam dosa, tetapi dalam roh, selalu menyangkal diri, selalu tinggal dalam kesucian dan menurut kehendak Allah. Makanannya lain daripada mereka yang di halaman. Kesucian, segala kesucian, apa yang lain? Yang pertama, dimakan fatir. Ragi tak boleh dibakar atas mezbah. Persembahan ini tidak boleh ada ragi, sebab kesucian segala kesucian. Ragi itu artinya dosa dan niat jahat dalam 1 Korintus 5 ayat ke-8. Inilah pelayanan yang amat suci seperti Tuhan Yesus. Bagaimana pelayanan kita boleh makin suci sampai menjadi kesucian segala kesucian, kalau kita menuju kecocokan seperti Tuhan Yesus. Saudara-saudariku, siapa yang berjalan dengan Allah, yang sungguh-sungguh hidup dalam kesucian dan kemenangan, senantiasa akan mendapat kesempatan-kesempatan yang indah seperti Tuhan Yesus. Matius 10 ayat ke-39, yaitu pelayanan dengan tantangan-tantangan yang lebih besar, dengan kepahitan dan sengsara yang lebih banyak, bukan karena salahnya sendiri, tetapi kebenaran Allah. Yahya di Patmos menderita banyak sengsara karena Tuhan. Wahyu pasal 1 ayat ke-9. Di sini Yahya seperti imam-imam dan imam besar makan rezekinya yang kesucian segala kesucian di tempat yang suci. Saudara-saudariku, nampaknya secara daging ia menderita, tetapi di dalam roh ia bergema dalam kesucian Allah. Dan di sini rezeki yang amat suci diberikan kepadanya, yaitu kesempurnaan gereja dan kesempurnaan rencana Allah yang kekal. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, hanya orang-orang yang hidup dalam kesucian dapat mengerti perkara-perkara kesempurnaan yang heran itu. Wahyu 2 ayat 11,
dan mereka akan tumbuh dalam kesempurnaan serta membawa atau melayani orang-orang lain ke dalam kesempurnaan juga. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan takut dengan banyak sengsara bagi daging dan baptisan api. Ya, tertulis dalam Matius 3 ayat ke-11. Baptisan Roh membawa kita dalam tingkatan kesucian Allah dan baptisan api ke dalam kesempurnaan Allah. Kesukaran-kesukaran dan kepahitan cawan Kristus yang kita alami ini membawa kepada perobekan daging sehingga memungkinkan orang-orang akhir zaman menjadi sempurna. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan sendiri menjadi sempurna sebagai anak manusia yang taat lewat kematiannya. Tapi pada akhir zaman ini akan ada banyak orang-orang suci yang masuk dalam kesempurnaan tanpa melalui kematian. Wahyu 12 ayat ke-5. Langsung naik ke tata Allah, yaitu menjadi sempurna, masuk dalam ruangan maha suci. Mengapa? Sebab jalannya menuju ruang maha suci sudah terbuka. Ibrani 10 ayat ke-20. Kunci kematian dan Hades sudah direbut Tuhan Yesus dari iblis, sudah dalam tangan Tuhan Yesus. Wahyu 1 ayat ke-18. Sebab itu pada akhir zaman ini jumlah orang-orang suci yang jadi sempurna akan bertambah-tambah, dan mereka juga akan melayani tubuh Kristus untuk tumbuh sehingga lebih banyak orang suci lain yang disempurnakan. Kesukaran-kesukaran itu akan datang seperti Paulus 2 Timotius 4 ayat ke-14, Matius 18 ayat ke-7. Tapi justru ini menjadi makanan kita yang justru dimakan tanpa ragi, tanpa dosa. Roma 12 ayat ke-21. Kemudian di dalam pembacaan tadi kita ada dikatakan dimakan di tempat yang suci, yaitu dalam kemah sembahyang di mana minyak pengurapan Allah itu limpah. Orang-orang suci akan akhir zaman ini akan melayani dan makan rezekinya di dalam pengurapan yang tidak terbatas seperti Tuhan Yesus. Yohanes 3 ayat 34. Bahkan lebih dari Tuhan Yesus sendiri, ayat 14 ayat ke-12. Tanpa pengurapan dan kuasa Roh Kudus, kita tidak akan mencapai banyak lebih-lebih kepada kesempurnaan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang berjalan dalam Roh tidak lagi memakai kekuatannya sendiri. Ingat, Musa waktu memakai kekuatan sendiri, hasilnya kematian, kekacauan, kegagalan. Bahkan akhirnya ia sendiri merasa ketakutan dan depresi dan melarikan diri. Kalau sendiri sering hasilnya berbantah-bantah dan berkelahi, kegagalan dan putus asa. Mungkin dengan akal kita melihat itu baik dan mencoba berbuat sekalipun tidak ada pimpinan Tuhan, tidak ada pengurapan. Jangan teruskan, jangan bertindak dengan kekuatan sendiri. Nanti seperti Ulangan 1 ayat ke-41, hasilnya kematian dan putus asa. Tunggulah pimpinan Tuhan dan kerjakanlah dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa Allah, bukan dengan kekuatan sendiri. Orang yang bersandar pada pekerjaan Tuhan akan banyak berdoa dan menunggu Tuhan, dan akan berdiam diri kalau tidak ada pimpinan Tuhan. Menunggu Tuhan saja. Sesudah Musa bertemu Tuhan, ia berubah. Ia tak pernah lagi memakai kekuatannya sendiri yang cukup besar, tetapi tidak akan berfaedah dalam pelayanan dalam bangsa Israel dari Mesir sampai Kanaan. Tetapi kalau bergantung pada Tuhan, selalu lari pada Tuhan, selalu menunggu Tuhan, selalu minta pimpinan Tuhan saja, maka rezeki dalam ruangan suci yang penuh dengan pengurapan Allah. Demikianlah perbedaan anak-anak Harun yang imam dan anak-anak lainnya. Jangan memaksa anak-anaknya lainnya makan makanan Harun, nanti mati. Tunggu sampai perkembangan rohani seseorang sudah cukup meningkat. Betapa indah Tuhan menyediakan rezeki dan makanan imam-imamnya. Sampai di sini Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali besok pagi melanjutkan pemahaman Alkitab dalam Imamat 10 ayat ke-16 hingga ayat ke-20. Tuhan Yesus